dan 2 kali pada zaman Utsman yang ditentang oleh sahabat yang lain. Ada. Kita mandi junub harus basah semua, seluruh rambutnya. Ini kan ditentang. Berarti ucapan Ibnu Umar tidak menunjukkan kesepakatan yang nentang. Aisyah, qultu qala Allah wa qala Rasul, Allah wa qala Rasul, kul Abu Bakar wa Umar, kul Abu Bakar wa Umar. Tapi kalian tolak wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya. Wanita hamil adalah sampai melahirkan. Wanita yang ditinggal mati oleh suami berapa? Arba'ata asyurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Ini yang mana nih? Ditinggal mati 9 bulan, jadi sebentar lagi lahir ya, suaminya meninggal. Maka 4 bulan 10 hari lagi gitu. Sebaliknya, ketika suaminya itu meninggal saat hamil 1 bulan misalnya, maka yang terpanjang yaitu sampai melahirkan anak. Ini ditentang dengan dalil ya. Ibnu Katsir membawakan dalil ya, yaitu kisah tentang Subai'ah. Subai'ah sama seperti itu. Jadi hamil juga, suaminya mati juga. Baru beberapa hari, beberapa malam suaminya meninggal, Subai'ah melahirkan. Setelah melahirkan, dia langsung keluar, dia mandi ya, beberapa hari melahirkan lah ya. Dia mandi, keluar, berdandan dan seterusnya seperti wanita yang tidak dalam masa idah. Abangnya sempat marah, kamu kan masih dalam masa idah. Justru Subai'ah datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, dan Nabi membenarkan Subai'ah. Artinya, jika wanita hamil sekaligus ditinggal mati oleh suami, maka yang berlaku adalah iddah hamil dengan dalil Subai'ah tadi, dan begitu seterusnya. Walaupun tidak banyak ya perselisihan sahabat. Asy'ariyah mentakwil sifat Allah karena ingin mensucikan sifat Allah berupa makhluk. Apakah boleh diterima kata-kata ini? Ya tidak bisa. Kan mensucikan Allah itu harus dengan ilmu. Dia tidak pakai ilmu, pakai logika. Kalau Allah punya tangan, berarti kita tidak mensucikan Allah. Berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Sementara yang mengatakan tanganku, wajahku, jariku, yang mengatakan siapa? Allah sendiri. Maka kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah punya tangan, punya wajah, bersemayam di atas arsy, menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang salat, turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, dan Allah tidak sama dengan apapun. Ya. Maka para ulama ahlu sunnah diwakili oleh Nu'aim bin Hamad mengatakan, barang siapa yang menyamakan Allah dengan makhluknya kafir, jelas. Barang siapa yang tidak mensifati Allah dengan sifat yang ada di Al-Quran dan Sunnah, sifat yang datang dari Allah dan Rasulnya, kafir. Berarti dua-duanya kafir. Berarti ketika kita mengatakan bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya, Allah membolak-balikkan hati manusia dengan 2 jarinya, kita tidak sedang menyamakan Allah dengan makhluknya.
Karena itu kata Allah sendiri, tidak kafir. Paham? Justru yang kafir yang mengatakan Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah. Ya gimana nggak kafir? Ayat ditolak. Ya, berarti dia mengatakan Allah menciptakan Adam tidak dengan kedua tangannya. Jelas dong. Orang dia bilang Allah nggak punya tangan. Allah membolak-balikkan hati manusia bukan dengan jarinya. Allah nanti akan menghentikan geraman jahanam bukan dengan telapak kakinya. Apa nggak kafir? Ya, Allah akan menggulung langit nanti pada hari kiamat bukan dengan tangan kanannya. Orang Allah nggak punya tangan. Sementara Allah sendiri yang mengatakan was-samawati matwiyatun biyamini. Langit-langit itu akan digulung oleh Allah dengan tangan kanan. Justru yang kafir mereka. Paham ya? Apakah kita patut bersyukur atau semakin yakin dengan keterasingan ketika dakwah sunnah semakin dikenal, namun banyak yang belum mengenal manhaj sudah berdebat dan saling hujat di medsos. Ya, ini salah satu tanda, bukan satu-satunya tanda ya. Hanya antum tidak boleh mengatakan pokoknya kalau keyakinan kita ditentang oleh masyarakat pasti benar, ya nggak bisa juga. Lah keyakinan Ahmadiyah ditentang nggak oleh mayoritas kaum muslimin? Ditentang kan? Keyakinan Syekh Siti Jenar oleh mayoritas kaum muslimin ditentang juga. Jadi jangan mentang-mentang. Pokoknya asal ditentang oleh mayoritas kaum muslimin berarti benar, nggak bisa. Nggak bisa. Itu salah satu tanda, salah satu ciri. Bagaimana kita bersyukur? Iyalah. Gimana tidak bersyukur? Profesor, doktor, cerdas, cum laude, profesor doktor di bidang agama ya, nggak faham kalau maulid Nabi, tahlilan, selawat nariyah itu bid'ah. Padahal profesor, doktor di bidang agama. Sementara antum boro-boro profesor, doktor, cuma lulusan SMP, ada yang SD, dagang cilok, dagang bakso. Tapi faham bahwa ini bid'ah, ini sunnah, salawat nariyah itu bid'ah, salawat tibul qulub, salawat tafrijiyah, yang sunnah hanya salawat Ibrahim. Antum bisa faham, gimana nggak bersyukur? Wajib bagi kita bersyukur. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.